TB Simatupang lagi rame nih. TB Simatupang merupakan sebuah jalan di arteri primer kota Jakarta. TB Simatupang itu membentang jauh dari Kampung Rambutan sampai Citos. Dan sekarang emang jalan TB Simatupang itu lagi viral banget. Gue bikin tuh video di TikTok, di short, di Instagram. Oh, semuanya bagus viewsnya. Karena sekarang jalan ini emang lagi hype banget se-Indonesia kayaknya. Lagi macet parah. Sebenarnya sih zaman dulu juga macet, cuman sekarang gara-gara lagi ada galian nih, galiannya panjang, jadilah makin macet, makin gila-gilaan macetnya. Ya cuma banyak orang yang gagal paham. Banyak orang yang mengira TB Simatupang itu macetnya baru sekarang gara-gara galian. Padahal mah dari zaman dulu udah macet. Nah galiannya cuma nambah chaos doang. Nah kita mau bahas di video ini secara komprehensif nih, bagaimana sejarah jalan TB Simatupang dan kenapa bisa TB Simatupang ini menjadi pusat kemacetan. Jawabannya bukan sesimpel karena kredit mobil kan gampang bang, itu yang bikin macet. Ya nggak salah, tapi ada jawaban yang lebih dalam lagi. Dan sebelum nonton ini gue sarankan lu pakai wadem dulu nih. Supaya apa? Supaya hati lu nggak panas. Karena setelah tahu fakta sejarah TB Simatupang ini, lu pasti akan panas banget. Terutama lu yang emang lewatin TB Simatupang setiap harinya. Lu pasti bakalan mikir, ini kok pemerintahnya bisa ngasih izin sih? Kan jadi chaos begini macetnya. Nah biar nggak marah-marah, biar nggak sakit kena stroke gitu ya, pakai wadem dulu ya. Wadem sih nggak bisa bikin lo jadi nggak marah, nggak. Cuman badan kita kan lebih adem kalau pakai wadem ya. Kalau butuh yang kecil, sekarang ada yang kecil nih 30 mili. Let's go masuk ke video. Kita nggak akan bahas alasan-alasan yang obvious di video ini. Kita nggak bakal bahas tentang lampu merahnya yang lama. Yes, itu benar, tapi kan ya obvious aja. Tentu kalau lampu merah yang lama solusinya adalah bikin flyover. Yes, nenek gue juga tahu. Terutama kan di perempatan Ampera sampai perempatan Citos tuh, itu belum ada flyovernya. Kalau dibikinin, mantep lah. Supaya kayak di flyover Pasar Minggu tuh, itu kan cukup lancar bisa dibilang. Kita juga nggak akan bahas kenapa tol jornya macet. Karena itu obvious juga. Tol jor ini merupakan tol yang menyambungkan logistik dari Sumatera sampai ke Jawa. Jadi kalau macet, yes, emang trafficnya tinggi banget. Ya sebenarnya kalau buat tol jor ini ya bagaimana biar nggak terlalu macet kayak sekarang, ya solusinya adalah dipecah alurnya. Kalau misalnya mereka mau ke Cikampek, ya sebenarnya mau nggak mau paling gampang lewat Jor. Tapi kalau mereka itu mau ke arah Bogor dan sekitarnya, ya sebenarnya kan bisa dipecah lewat ke Serpong atau lewatnya tol Desari bisa juga. Tapi setahu gue sih harga tolnya itu jauh lebih mahal kalau nggak lewatin Jor. Jadi kalau Jor Jagorawi itu lebih murah jauh dibandingin lu lewatnya lewat Serpong atau lewat Desari. Makanya masih banyak orang yang supir-supir truk nih ya milihnya ya udahlah nggak apa gue kesiksa karena macet, yang penting lebih murah. Karena emang duit kan berharga buat mereka. Beda 30.000 50.000 kan gede itu. Belum lagi kena punglinya. Jadi ya udahlah, mereka milih stay di Jor Jagorawi. Cuma kabar baiknya nih ya, ada wacana pengen bikin jalan layang tol di tol Jor tuh, ala-ala kayak di MBZ. Jadi logistiknya di bawah, yang naik mobil pribadi bisa lewat atas. Itu kalau jadi mantep tuh. Cuman nanti pas proses bangunnya pasti macetnya luar biasa. Karena dulu waktu tol MBZ dibikin, gue sempat ngalamin tuh di Cikarang macetnya buset dah kayak orang gila. Nah kabar baiknya lagi nanti juga bakal ada MRT Fatmawati ke TMII Taman Mini tuh. Itu kabar baik kalau jadi mantep. Cuma nanti pas proses pembangunannya pasti bakalan ngeri juga. Tapi ya bukan itu yang mau kita dalemin. Kita pengen dalemin sejarah jalan TB Simatupang. Bagaimana bisa daerah yang awalnya merupakan daerah konservasi, daerah kawasan tampungan air buat Jakarta, kok tiba-tiba bisa berubah jadi tempat yang banyak gedung-gedung tingginya, berubah jadi CBD gitu. Bayangin, kan gila. Yes, dulunya nih ya, awalnya tahun 85 TB Simatupang ini dikembangkan tujuannya buat daerah tampungan air hujan. Supaya apa? Supaya menjadi cadangan air buat Jakarta. Tujuannya baik ini kan, dibikin ruang terbuka. Supaya apa? Supaya ya Jakarta nggak kekurangan air kan begitu, sama nggak banjir. Di Jakarta Selatan macam-macam, Cilandak, Jagakarsa, Lebak Bulus, Pondok Labu, itu kan daerah yang ijo-ijo banget. Coba lu cek tuh, kenapa bisa ada Taman Ragunan, Kebun Binatang Ragunan tuh, itu kan ijo banget. Ya karena emang lokasinya di Jakarta Selatan yang selatannya banget, bukan di Tebet. Coba lu cek lagi Jagakarsa. Jagakarsa juga emang daerah hijau bisa dibilang. Daerah kayak Lebak Bulus sampai Cinere itu. Cinere juga dulunya tuh daerah ruang terbuka itu. Coba lo main ke Cinere Mas tuh. Buset dah, itu mau pohonnya gede-gede. Emang dulunya hutan. Dan emang daerah ini dulunya selain dipakai buat lahan konservasi, dipakai buat kawasan penampungan air, juga dipakai buat hunian. Jadi tujuan utamanya dipakai buat warganya nih sebagai hunian rumah aja. Kan sebetulnya kalau kita melihat ke dalam rencana tata ruang wilayah kota, bahwa sepanjang koridor Simatupang itu adalah koridor mixed use. Yang menjadi masalah sekarang adalah secara detail deliniasi dari kawasan mixed use di sepanjang jalan itu sejauh apa masuk ke dalam. Karena tepat berbatasan dengan pinggiran TB Simatupang itu adalah kawasan pemukiman atau residential kuning. Makanya jangan heran kalau kita lihat jalan TB Simatupang nih, baik TB Simatupang yang maupun jalan-jalan dalamnya itu jalannya mungil-mungil semua. Karena emang didesain untuk hunian sebenarnya. Namanya aja daerahnya Lebak Bulus. Lebak Bulus itu artinya
Rawak kura-kura. Jadi bukan buat bikin gedung kantor, bukan. Beda sama Kemayoran. Kemayoran itu jalannya dibikin gede-gede karena emang dulunya bandara. Wajar jalannya Kemayoran tuh kan gede banget. Di TBS Simatupang kan mungil. TBS Simatupangnya aja nih, ruas jalannya cuman ya 3 ruas, 2 ruas, 4 ruas. Bandingin sama Sudirman jauh. Inilah kawan-kawan namanya kesalahan tata kota. Logikanya ngaco. Ketidakmampuan pemerintah buat stick dengan rencana awal, ini ngebuat TBS Simatupang jadi chaos gitu loh. Ya kalau emang rencana awalnya sudah disepakati sebagai daerah hunian, sebagai daerah kawasan penyimpanan air, stick to the plan gitu loh. Jangan tiba-tiba dirubah jadi CBD. Zaman gue kecil gue inget tuh wacana-wacana the new CBD. Sudirman udah macet, kita pindah ke CBD baru namanya TBS Simatupang. Kita kan pusing jadinya. Tiba-tiba dikasih izin tuh gedung-gedung tinggi segala macam. Ya yang salah bukan pengusaha yang bikin gedungnya. Ya pengusaha bikin gedung kan emang dikasih izin sesuai aturan. Yang gila ini kan adalah yang ngasih izin. Ya dibilang ilegal, ya enggak, ada alur birokrasinya, tapi kan secara logika salah gitu. Itu akhirnya yang membuat kawasan TBS Simatupang ini jadi super sprawling. Lihat aja, mana ada dalam logika tata kota gitu ya, ada gedung 30 lantai, sebelahnya langsung rumah orang. Nggak ada. Kalau yang bener main namanya gedung-gedung tinggi itu pasti ada buffer-buffernya dulu. Gedung tinggi ada buffernya, harus ada komersil-komersil yang lebih kecil, ada ruko, ada apa. Nggak mungkin tiba-tiba gedung tinggi ada rumah, nggak bisa begitu. Nah bahasa kerennya nih, kawasan TBS Simatupang ini merupakan kawasan yang terfragmentasi. Jadi kawasan ini itu nggak nyatu, kepecah-pecah. Tiba-tiba ada komplek perkantoran besar, jadi warga yang mau jalannya kepotong, mesti muter jauh. Tiba-tiba mau jalan dikit ada mall besar, yang tadinya ada jalan jadi akhirnya mesti muter jauh lagi. Kawasannya terfragmentasi. Nah akhirnya karena terfragmentasi ini, penumpukan trafiknya itu semua kebanyakan di koridor utamanya. Makanya jadinya udah koridor utamanya jalannya mungil, ditambah penumpukan trafik tadi, akhirnya macetnya makin chaos. Kalau kota yang benar, kita tuh contohnya kayak Barcelona gitu, dibikinnya tuh grid-grid super block gitu. Ya tentu di Barcelona pun tetap ada jalan utamanya, tetap ada koridor utamanya, tapi jalan-jalan di belakangnya pun tetap dapat traffic juga, yang akhirnya nggak ada penumpukan traffic separah di TBS Simatupang yang semuanya numpuk di satu jalan gitu. Kita kan mesti bikin kota itu lebih nyatu supaya trafficnya itu lebih luwes, bisa lewat jalan A, B, C, D. Ya kalau kita ngomongin di Jakarta nih ya, daerah yang paling tidak terfragmentasi, yang paling nyatu, itu tata kotanya yang paling bagus menurut gua Kebayoran Baru. Di Kebayoran Baru itu ada macet, tapi nggak ada yang macetnya ngelok karena emang di sana itu jalannya dibikinnya grid-grid kayak di Barcelona gitu. Ya di Menteng juga lumayan lah, tapi Kebayoran Baru menurut gua lebih baik. Perumpamaannya begini nih, kalau lu bikin toko nih di Barcelona, kalau lu gagal, toko lu sepi, lu bangkrut, itu kemungkinan besar kesalahannya di lu, kesalahan faktor bisnis. Tapi kalau di daerah-daerah yang kotanya terfragmentasi, yang kawasannya itu nggak bagus tata kotanya, itu iya ada yang bangkrut gara-gara faktor bisnis, tapi juga ada yang bangkrut gara-gara faktor tata kotanya. Kenapa? Karena ada jalan-jalan yang nggak dapat traffic gitu loh. Karena kotanya itu tidak efektif efisien. Contoh gampangnya nih, kita ngomongin ada 2 mall. Satu mall Citos, satu mall One Bell Park. Citos ini rame banget. One Bell Park tidak serame Citos. Kenapa? Wah itu mah simple jawabannya bang. Karena One Bell Park itu kan masuknya lebih ke dalam. Kalau Citos kan di depan. Ya jelas lebih rame. Ya bener juga sih. Tapi ada juga kok mall-mall yang masuk ke dalam tapi rame juga ada. Contoh nih ya SCBD. Tuh, di Asta itu meskipun mallnya masuk ke dalam tapi rame banget. Bahkan lebih rame Asta dibanding PP yang lebih dekat ke jalan utama. Ya nggak? Jawabannya mungkin memang ada faktor bisnis tapi juga ada faktor tata kotanya. Kalau di Asta ya meskipun dia itu SCBD ya, tapi kan masuk ke dalam juga. Nah cuman di SCBD itu gridnya bagus banget. Jalannya itu nggak ngelok dan SCBD itu masuk ke Kebayoran Baru ya. Kalau lu mau ke Asta gampang, dari Senop bisa, dari Senayan bisa. Betul nggak? Kan enak. Lu bisa pilih mau jalannya lewat mana. Coba kalau ke One Bell. Kalau ke One Bell susah. Pilihannya cuma lewat Pondok Labu doang. Bisa nggak ke One Bell lewat Andara? Ya bisa, cuma kan muter-muter. Nggak efektif efisien gitu loh. Nah itu bedanya. Masih banyak sih contoh lain. Cuman gue nggak enak buat ngomongin karena kalau nyebut nama kita kan takut juga ntar kena somasi lagi. Nah balik ke TBS Simatupang nih. Emang kawasan ini tidak didesain untuk memiliki trafik tinggi. Ini emang didesain untuk menjadi hunian. Dan emang banyak huniannya kan. Lihat dari Tanjung Barat sampai ke Lebak Bulus. Lebak Bulus sih bukan TBS Simatupang ya, tapi kita anggaplah satu row itu semua. Itu semuanya emang hunian. Cilandak pun hunian. Cipete pun hunian, kan begitu. Karena begini, kalau tiba-tiba ada gedung-gedung tinggi, itu kan sudah pasti trafiknya akan sangat tinggi. Dan banyak gedung-gedung perkantoran di TBS Simatupang itu yang jalannya cuma 2 ruas jalan. Artinya apa? Artinya 2 ruas jalan itu yang efektif hanya 1 doang. Karena yang satunya lagi itu akan dipakai untuk keluar masuk gedung perkantoran. Jadi bayangin kalau ada gedung 30 lantai nih, jalannya cuma 2 ruas. Itu kan berarti jalannya efektif, cuma tinggal 1 ruas doang. Karena 1 ruas sisanya pasti akan dipakai untuk keluar masuk kendaraan dari gedung tersebut. Dan kalau gedungnya 30 lantai sudah pasti mobilnya banyak. Ditambah sekarang galian. Kalau gue baca di jurnal tuh ya, TBS Simatupang ini komersil boleh. Bukan berarti nggak boleh komersil, cuman komersil yang direncanakan
enakan zaman dulunya adalah komersil-komersil yang low rise, macam ruko-ruko. Boleh, kita perlu ada yang namanya komersil-komersil di daerah hunian supaya daerahnya jadi mixed use. Bagus, tapi bukan komersil yang tiba-tiba gede banget, bukan. Nah, di abad 21 itu mulai muncul tuh gedung-gedung perkantoran. Sampai puncaknya di 2010-an makin banyak lagi, dan bahkan di tahun 2012, 13, 14 tuh muncul tuh tiba-tiba ada lahan konservasi yang diputihkan. Lahan konservasi boleh nggak diputihkan? Ya secara alur birokrasinya pasti ada alurnya, pasti boleh. Tapi kan gimana logikanya gitu loh. Lagi-lagi gue sih tidak menyalahkan pengusaha-pengusaha yang bangun gedung-gedungnya, karena manusiawi aja. Lu tahu nih, TBS Simatupang memang direncanakan menjadi the new CBD. Lu tahu ada proyek Tol Desari bakal dibangun. Lu tahu MRT Fatmawati ke Bundaran HI bakal dibangun. Lu tahu juga ke depannya bakal ada MRT Fatmawati sampai Taman Mini. Ya otak bisnis mah pasti langsung mikir. Pasti cuan nih kalau kita bangun di daerah yang tanahnya relatif lebih murah, tapi prospeknya bagus banget. Ya sangat manusiawi kalau orang mikir mau bangun di situ. Dan sah-sah aja, yang salah yang ngasih izin, kan begitu. Nah, lo lihat ya bro ya, ini TBS Simatupang nih. Gue lagi di atasnya Tol Desari. TBS Simatupang ini memang daerahnya tuh hijau-hijau. Nih lihat ya tuh, hijau, dan emang hunian kebanyakannya. Rumah tapak semua di sini nih. Tapi di bagian-bagian depannya muncul gedung kan aneh. Mana ada di mana-mana gedung tinggi, terus bener-bener sebelahnya langsung rumah tapak. Nggak wajar begitu tuh. Dulunya hijau-hijaunya lebih banyak lagi. Tapi akhirnya kan ada lahan konservasi yang diputihkan. Akhirnya dibangun gedung segala-gala macem. Tadinya lebih hijau lagi. Apalagi zaman dulu sebelum ada Tol Desari. Wah, lebih banyak perumahan lagi. Akhirnya kan ada penggusuran, rumah-rumah ada yang digusur, lahan-lahan segala macam, jadilah Tol Desari. Gedung di TBS Simatupang belum rapat kayak di Sudirman. Betul. Tapi meskipun belum rapat, yang sebenarnya harusnya terjadi itu bukan gedungnya sedikit. Harusnya gedung nggak ada. Begitu. Kelihatan nih kita nih. Mana yang gedung baru, mana yang gedung lama. Kelihatan dari sini. Dari sini pun kalau lo lihat, lo intip nih ya, ruas jalan di sini emang mungil-mungil. Tolnya pun dibilang lebar juga nggak gimana-gimana. Kalau lo tanya gue nih ya, apa solusi buat TBS Simatupang? Berat. Ya paling yang bisa gue pikirin adalah lebarin jalannya sedikit, ngambil lahan-lahan perkantoran. Nah, gimana cara Pemda buat bayar lahan perkantorannya? Kalau nggak ada duitnya, bayarnya mungkin bisa pakai ngasih insentif pajak. Lo kasihlah koefisien bangunan buat mereka tuh. Siapa tahu mereka mau bangun lebih tinggi di project-project lainnya, mau bikin di mana, kasih insentif pajak aja lah biar nggak terlalu beban. Jangan bayar uang cash, kan beban banget kalau bayar uang cash. Nah, kalau lu tanya gue lagi di mana nih, gue lagi namanya di Antasari Place. Antasari Place ini merupakan gedung apartemen baru di Antasari. Ya dia bisa dibilang di Antasari iya, di TBS Simatupang juga iya. Tapi ini bukan endorse, bukan. Ini sebenarnya gue lagi di sini karena gue mau jual apartemen gue. Ini video ini ironis juga ya, tapi namanya gimana? Namanya gue lagi BU, gue punya apartemen di Antasari Place pengen gue jual. Nah, jadi kalau lu minat nih pengen beli apartemen harga BU di TBS Simatupang juga Antasari bernama Antasari Place. Apartemen yang dibangun oleh developer bernama INPP yang merupakan developernya Plaza Indonesia. Yes, lu masuk di video yang tepat bro, karena gue akan memberikan lu harga spesial, harga terbaik dan sangat-sangat rugi buat gue karena gue lagi BU beneran. Jadi gue punya unit di sini, lantai 37. Unit gue ini one bedroom 44 meter persegi. Kita akan lihat kamar sekarang. Let's go. Jarang-jarang nih ya ada apartemen harganya se-BU ini. Kebetulan emang gue lagi butuh. Nah, Antasari Place ini apartemen mahal. Jadi dia nggak pakai kunci, kita pakai kartu aja. Ya. Yeah. Let's go masuk. Tapi ini masih unfurnished banget ini. Yuk. Kita nyalain dulu. Nah, yuk. Nah, jadi apartemen gue ini luasnya 44. Dia one bedroom nih. Lantainya lantai 37. Kenapa gue pilih yang tinggi? Ya karena gue demen aja. Ini semi furnished lah bisa dibilang. Lu udah dapat kompor segala-gala macam. Nanti lihat di videonya. Nah, nggak semua unit di Antasari ini ada balkonnya. Tapi yang punya gue ada balkonnya dapet deh. Lumayan, balkon ini penting juga loh. AC dikasih AC, dapat satu AC sama udah ada sambungan lagi, ntar tinggal lu pasang sendiri aja. Nah, silakan Om, kalau mau lihat ke balkonnya. Unit gue ini ngarah ke Jakarta. Kenapa gue pilih yang ngarah ke Jakarta? Karena gue ini suka banget ngeliat Jakarta dibanding ngeliat Gunung Salak gitu loh. Dan karena juga kalau yang ngadep Jakarta ini karena dia ngadep utara, jadi kalau pagi lo dapet nih mataharinya. Kalau ngadep selatan agak lebih redup aja gitu loh. Jadi kalau ngadep utara itu saat bangun pagi, saat siang itu unit lo lebih terang ya. Kalau gue suka yang terang-terang, ada orang yang lebih suka yang gelap-gelap, kalau gue suka yang terang-terang. Nah, ini balkonnya lumayan lah buat lo ngopi-ngopi atau ngapain. Ini gue beli udah lama banget. Ini apartemen dulunya kan sempat sengketa tuh, sempat nggak kebangun, akhirnya ganti developer baru kebangun. Nah sekarang gue beli dulu zaman masih kuliah S1 dulu gue beli tuh. Sekarang gue udah nggak butuh lagi, gue udah beranak, ngapain gue tinggal di apartemen gitu kan. Jadi Antasari Place ini sebenarnya setahu gue nih ya, dia itu dibangun buat supaya mengalihkan, ya bisa dibilang menjadi saingannya Citos lah. Citos itu kan ada apartemennya tapi ada tempat nongkrongnya juga. Nah Antasari Place sama juga, ya mirip One Bell Park lah, dia mixed use juga. Di Antasari Place ini dia juga ada mallnya. Mallnya itu
itu ada makanan segala-gala macam, ada KKV, sederhana Padang ada juga. Jadi ya bisa dibilang dia pengen ala-ala mixed use begitulah. Nah, ke depannya sih diproyeksikan memang ini akan menjadi bisa dibilang opsi lain lah kalau orang mau nongkrong sekitaran sini. Nggak perlu ke Citos terus, bisa juga kemarin nih ke Antasari. Karena aksesnya itu kan kalau lo mau ke Desari lebih gampang. Dia juga nggak kena TBC Matupang sebenarnya kan. Jadi mungkin macetnya bisa lebih ke manage lah. Tapi tetap macet juga sebenarnya sih. Cuman emang sekarang setelah ada pelebaran jalan di Antasari itu jalannya lebih lowong lah. Macetnya itu yang arah Jakarta aja tuh. Nah, di Antasari Place ini yang gue demen adalah fasumnya banyak. Lu dikasih gymnya mantep. Ada playground buat anak lu. Dikasih mini teater. Dikasih ruang meeting gratis kalau lu mau pakai. Nah, ini pengen gue jual Super BU aja karena emang gue juga udah nggak butuh sebenarnya. Jadi harga jualnya sekarang ini ya, kalau lu tanya ke marketingnya langsung nih, harga unit ini one bedroom di Antasari Place yang luasnya itu 44 meter persegi, harganya itu di marketingnya harga barunya adalah 2,2 miliar. Tapi setahu gue kalau ada insentif bebas pajak tuh harganya bisa lebih murah sekitar 10% lah. Jadi anggaplah harganya kalau lagi masih ada insentif bebas pajaknya, harganya itu berarti kalau lu beli di marketingnya 2 miliar. Kurang lebih begitulah. Nanti lo cross check sendiri, gue nggak ngibul. Nah, cuman unit gue ini karena gue sebenarnya nggak butuh, gue kasih aja harganya langsung harga net super net, jangan nego lagi. Kalau nego berarti lo nggak mampu ya. Ini gue kasih harganya super net 1,650 miliar rupiah, sudah include balik namanya. Yes, jadi lu bayar gue 1,650 miliar, tidak perlu bayar tambah-tambahan lagi, semuanya gue yang tanggung. Balik nama gue yang bayarin, biaya agennya gue juga yang bayar, lu nggak perlu bayar. Nah, ini agennya yang gue pakai agen mantep nih. Nama agen gue adalah Om Resa. Jadi kalau lu mau kontak-kontak tentang apartemen gue ini, kontak langsung CP-nya Om Resa di sini nih. Nanti tenang, kalau udah laku, fee-nya Om Resa gue yang bayar, lu nggak usah ikutan ya. Jadi 1,650 rupiah, 1,650 miliar rupiah cukup lu bayar dan lu mendapatkan apartemen dengan harga yang paling BU di Jakarta Selatan. Itu gue jaminkan itu. Ini apartemen baru ya. Ini apartemen masih sepi, masih baru. Dan lu tuh apa kerennya lagi? Apartemen ini di lantai tengahnya tuh lantai 10 sampai lantai 20-an itu adalah hotel, Citadines Hotel. Jadi apa? Kalau apartemen yang ada hotelnya berarti harga sewanya kalau mau sewakan lebih terjaga karena dia itu pasti harga apartemennya, harga sewanya pasti ngikutin harga hotel di bawahnya. Hotelnya misalnya 10 juta per bulan, pasti itu apartemennya nggak bakal jauh di bawah itu. Jadi kehadiran hotel di apartemen ini itu membantu ya bisa dibilang menjaga harga sewanya lah. Gue belum tahu berapa harga sewa per bulannya, gue juga nggak minat buat nyewain unit ini karena gue males, jadi gue jual aja lah biar gampang. Mending gue beliin apa kan duitnya, beli apa ya, 1,650 miliar, kita beli XRP nanti ya. Jadi kalau lo berminat langsung kontak aja ke CP Om Resa, agen properti terbaik di Jakarta dan juga Bogor, Tangerang, Bekasi. Om Resa the best. Nih kalau apartemen yang ya mid ke atas lah ya, lo bisa lihat nih, dibikin di balkonnya, pembatasnya pun tinggi, nggak dibikin pendek-pendek, dibikinnya tinggi. Dia nggak pelit tuh, dia nggak pelit bahan-bahan, ditinggiin supaya lebih aman kan gitu. Dan lo bisa lihat juga nih, jadi kalau di tempat yang mid ke atas, kalau ada masalah listrik kita tahu tuh yang rusak tuh yang mana, karena cetekannya emang ada banyak di MCB-nya. Kamar mandinya ntar ada di videoin aja. Kamar mandi juga ya cukup lah kamar mandinya lah. Intinya kalau lu mau investasi nih ya, cocok buat lu. Kalau lu baru nikah, cocok buat lu. Anak lo 1 agak sempit, anak lo 2 jangan di sini, anak lo 3 salah tempat, jangan di mari juga, kesempitan soalnya. Bang, lantai 37, takut gempa dong. Ya, gempa sih emang takut, tapi pengalaman gue ya, gue juga dulu tinggal di apartemen di Epicentrum tuh lantai 25. Ya kalau gempa ya gue stay di unit gue aja sih, gue nggak turun ke bawah sebenarnya karena selama gempanya nggak gimana-gimana ya udah gue stay di unit gue aja karena memang bangunan di abad milenium ini ya, di abad 21 itu seharusnya memang kalau dia bener pasti tahan gempa, kecuali gempa 10 skala Richter ya itu beda cerita. Tapi kalau gempa-gempa 4, 5, 6 insya Allah pengalaman gue sih gue stay di kamar aja, goyang, lampu goyang tapi aman-aman aja. Jadi kalau ada orang bilang di Jakarta ini kan bangunannya itu Indonesia nggak tahan gempa, enggak. Di Indonesia kalau dia bener dan memang seharusnya bener gitu ya bangun-bangun di mana-mana, apalagi kalau dia bangun dari kontraktor-kontraktor yang ternama gitu, itu pasti dia tahan gempa yang ukurannya ya masuk akal lah gitu, bukan yang gempa-gempa 10 skala Richter. Itu sih gua nggak tahu lah kalau itu ya. Jadi tinggal di rumah vertikal sebenarnya nggak terlalu takut soal gempa lah. Yang penting kontraktornya benar. Bahkan rusun-rusun pun juga itu tahan gempa kok. Asal mereka dibangunin di abad 21 ini itu sudah aku yakin tahan gempa kok. Jadi apalagi yang mid ke atas, yang murah-murah juga tahan gempa gue yakin. Untuk gempa-gempa yang memang bisa dibilang relatif mid lah ukurannya. Kalau yang ukurannya besar kan itu ya gua nggak tahu lah kalau itu.
Nah, sebenarnya jangankan TBS Matupangnya, Antasarinya pun nih sebenarnya daerah hunian semua nih. Jadi TBS Matupang, baik yang ke Jaksel bawah maupun Jaksel atas ya kayak daerah Cipete segala macam, itu emang daerah hunian. Lu bisa lihat nih, ini hunian semua. Ada mulai gedung-gedung muncul tipis-tipis lah. Nah, itu gedung-gedung tinggi baru muncul itu sebenarnya di ujung-ujung Jaksel dekat pusat tuh. Di Blok M baru muncul gedung-gedung. Ini semua sepanjang mata memandang memang harusnya hunian. Inilah guys, merupakan kesalahan tata kota. Nah, inilah kenapa kita perlu wali kota yang paham urbanisme seperti Bro Gamal gitu ya. Tapi enaknya Antasari ini ya sekarang ya, gua jadi sales dikit. Ini jalannya makin lebar-lebar. Tapi bahlulnya, kenapa jalannya lebar? Nggak ada transumnya. Ini siapa ini di subnya ini? Ayo tolonglah di subnya ini. Masa nggak ada transum di sini? Ayo dong, bikin transum supaya harga apartemen ini bisa naik. Supaya yang beli apartemen ini dari gua bisa untung gitu loh. Lo beli dari gua rugi 1.650, gua udah rugi banyak. Tapi nanti kalau transum ada di sini, harganya itu pasti menjadi 3 miliar di tahun 2040 ya. Jadi gua harap Kadisub itu namanya Pak Safrin kalau nggak salah. Semoga bikin transum lah. Ini Antasari macet banget Pak. Tolong jalannya lebarin dikit. Kelebaran jalannya itu dikasih jangan buat mobil. Kelebaran jalan itu harusnya dikasih buat bikin BRT. Begitupun di TBS Matupang. Jadi kalau punya kelebihan bisa ngelebarin ruas jalan, kita kasih buat BRT. Sorry nih video agak ironis dikit. Gua ngomongin macet karena gua bilang banyak gedung tinggi tapi kok gua jualan apartemen. Jadi memang hidup itu ironis ya karena kita butuh uang gitu loh. Oke, kalau minat kontak Om Reza. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, vamos.